lagi dengan saya ya. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai kronologi ya, atau istilahnya kesan juga pesan ya. Saya akan ngobrol bareng bersama penghuni Rusunawa di sini ya, karena ini khusus ya, edisi khusus. Kalau saya gabung dengan video-video yang lain itu durasinya akan terlalu panjang. Jadi nanti ada sama penghuni rusunnya, terus kemudian ada petugas dari tagananya, terus kemudian ada review mengenai Rusunawa yang di sini ya. Oke, kita lihat videonya berikut ini. Ketemu lagi dengan kita di sini. Di kesempatan pada malam hari ini ya, ini pas waktunya pas malam, ini pas bisa. Ini saya akan mereview atau sedikit banyak mengulas tentang penghuni Rusunawa di Tulungagung ya, yang bertempat di sekitaran IAIN Tulungagung ya. Di sini ada teman saya ini ya. Ini kita langsung kenal aja, nanti biar Bapak ini kenal langsung ke teman-teman semuanya ya. Pak, mohon maaf bisa dikenalkan Pak ya. Oke, nama saya Pak Yuwono, nama saya Ringin Pitu, juga penghuni Rusunawa sini di daerah Tulungagung. Oke, Bapak aslinya Tulungagung ya Pak? Ya, Tulungagung. Nah, Bapak ini kronologis kena COVID atau di istilahnya hasilnya itu positif COVID-19 itu di hari apa ya Pak? Tanggal berapa itu Pak? Kalau saya ada positif COVID hari Rabu, tanggalnya tanggal 9 ya. Oktober Pak ya. Nah, itu kronologisnya seperti apa sih Pak kok sampai bisa kena Pak? Untuk kronologisnya mungkin bisa kena dari teman sejawat ya. Teman sejawat ya. Oke. Mungkin waktu aktivitas kerja atau aktivitas ke rumah teman atau seperti apa Pak? Kalau kelihatannya aktivitas kerja. Aktivitas kerja. Bapak kerja di bidang apa sih Pak? Di bidang pelayanan Mas. Pelayanan. Berarti ASN ini Bapak ini ya? Ya. Oh, ini serang ASN ternyata teman-teman di sini. Nah, di sini Pak. Kalau saya kronologisnya saya juga belum begitu paham, karena perjalanan saya kan ke Palu, Jakarta, Surabaya. Kenanya di mana saya juga enggak ngerti gitu Bang. Karena waktu tes suhu, rapid itu lolos semua, negatif semua ya kan. Otomatis kita kalau perjalanan ke kota lain, ke daerah lain, kita harus menggunakan rapid minima kan. Nah, itu sudah lolos saya. Nah, ini saya mau balik lagi ke tempat kerja, harus pakai swab karena daerah yang saya tuju mengharuskan harus swab dulu ya kan. Nah, ternyata ini positif. Oke ya. Nah, dari ini Pak, apakah Bapak merasakan gejala-gejala seperti apa pas mau dites itu sehingga tesnya hasilnya positif Pak? Baik. Untuk sementara kok tidak menurunkan gejala. Yang saya rasakan kemarin itu, saya itu hari Minggu itu kan cuci mobil, iya. Malam hari selesai setengah 7. Setelah itu saya mandi, kondisinya suhu badan panas. Setelah itu masih suhu badan panas, mandi, saya kipas angin. Setelah itu kipas angin panas, malamnya suhu badan saya panas, 38,5 derajat. Nah, setelah itu hari Senin saya nggak masuk. Selasa, Rabu diwajibkan tes swab. Nah, setelah tes swab nggak tahu, ternyata Kamisnya dinyatakan positif. Nah, ini kalau Bapak ini berarti sedikit banyak itu ada sedikit kriteria gejala mengarah ke COVID ya kan. Ini kalau saya ini tidak ada Pak. Sama sekali saya itu tidak merasakan gejala apapun ya sehat sampai dengan saat ini hari ke-8 saya di sini. Itu saya tidak merasakan suatu gejala apapun Pak, jadi sehat free ya. Tapi ya nggak apa, saya mengikuti prosedur aja Pak ya, mengikuti prosedur ya, karena ini juga jaga-jaga demi kesehatan kita juga kan Pak, yang punya alat juga dari pihak rumah sakit yang mengetahui hasilnya itu apakah kita itu terdampak COVID apa enggak, seperti itu ya Pak ya. Nih
ini teman-teman, kalau ini kita mengulas sedikit kronologis tentang COVID-19, bagaimana kita kok bisa sampai tertular atau terkena COVID. Nah itu kan seperti ini. Dan setiap personal, setiap orang itu tidak sama ya. Banyak adik-adik kecil di sini juga ada yang kena ya kan, ibunya nggak kena tapi adiknya kena, anaknya padahal masih disusui itu kan. Nah ini juga suatu pertanyaan tersendiri sebenarnya, tapi tadi saya mau klarifikasi, kayaknya masih malu-malu gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian ini Pak, kalau kita kan ini penghuni rusun di sini, kalau saya sudah 8 hari di sini, Bapak berarti sudah 2 hari ya Pak ya. Selama saya di sini Pak, kalau saya merasakan ini tempatnya ini satu bersih. Ya. Yang kedua dari fasilitas sarprasnya oke, ya kan. Nah, di sini kan istilahnya kita mau jalan ke sana, jalannya juga sudah cakep ya kan, ada paving semua kan. Terus kemudian dari landscape-nya itu masih ada tanaman-tanaman, walaupun itu belum tidak terlalu terawat sebenarnya kan. Karena kalau saya melihat isi dalam ruangan ini kayaknya ini kayak sebuah, mungkin nanti ditujukan fungsinya untuk kayak mes ya Pak ya. Bukan ya Pak. Bukan. Memang untuk rusunawa ini dulunya untuk kos-kosan, tapi juga mes juga untuk anak-anak IAIN yang khusus yang luar negeri. Oh, nah, iya. Tempatnya di sini. Jadi khusus plastik dari luar negeri. Iya, oh ini biar teman-teman tahu ini. Tempatnya bersih. Ini kalau saya lihat ini kan, saya sering mengerjakan proyek hotel apartemen ya kan. Kalau sekelas ini, kalau menurut saya itu udah sekelasnya apartemen yang seperti ini. Cuman di dalamnya kalau apartemen ada sekat partisi tidak ada karena langsung tempat tidur. Nah kondisi kamar mandi kalau ini ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah yang di dalam kamar mandi posisi dalam unit itu posisinya pun diperuntukkan untuk teman-teman kita yang mungkin mengalami sakit, ada riwayat sakit penyakit dalam ya, terus kemudian kecelakaan itu ditaruh di bawah, kamar mandinya di dalam ya, kasihan dong kalau ditaruh di atas itu. Sama ibu hamil ya, sama ibu hamil, betul seperti itu, sama orang yang sudah umur di atas 60 lah Pak ya, 60 seperti itu. Oke, kalau melihat ini oke Pak ya, fasilitasnya kita dari sisi makanan itu terjamin. Dalam satu hari 3 kali ya kan, satu pagi, 2 siang, 3 sore. Nah pagi sama siang itu menunya lengkap ya kan, ada makanan, ada buah-buahan, terus kemudian kue, terus kemudian minuman. Kalau siang cukup air mineral sama makanan ya kan. Nah tapi itu sudah, kalau menurut saya sih sudah bagus Pak, bagus ini pelayanan di sini bagus ya kan. Dari si petugasnya juga layanannya juga oke, bagus ya kan, humble, tinggal ada yang sombong, ada sedikit tapi ya kemarin itu mungkin ada crash ya. Oke, kalau di Bapak melihat ini Pak seperti ini gimana Pak, melihat rusunawa yang sekarang kita tempati ini Pak? Kalau saya sama masih dengan Mas Ea, benar-benar juga daerah rusunawa ini juga bagus, juga nyaman juga ditempati, sebenarnya kayak anak-anak kos gitu. Iya betul. Bersih, memang bersih Pak. Ini kategori apartemen ini Pak. Ini sudah masuk apa kategori apartemen. Ini memang rencananya rusunawa ini diperuntukkan untuk mahasiswa dari luar negeri ternyata. Oh, pantas. Harga ini sudah memenuhi standar kalau menurut saya ini ya kan. Oke. Saya kira itu ya Pak ya, mungkin yang kita bisa bahas ulas di sini. Nanti kalau ada tambahan besok lagi dah, kalau misal ada. Ini hari terakhir saya mungkin 2-3 hari saya juga kayaknya udah keluar ini Pak. Semoga keluar sini nggak sampai lagi. Oh nggak usah Pak, ini mudah-mudahan karena kita harus kita harus beraktivitas lagi ya kan. Karena gini, kalau kita kelamaan di sini, ini suatu contoh ini Bapak menyinggung ini sebentar, ini kita bahas nih ya. Kalau pas kita masuk di sini ya, kalau Bapak ini ASN ya kan, saya kan karyawan swasta ya kan. Oke, kalau pas seperti saya ini pas waktunya kerja ya kan, dapat kerjaan, ada aktivitas, ada pemasukan, itu tidak begitu jadi masalah ya kan. Karena yang penting hasil dari tes tersebut sudah dilaporkan ke kantor pusat sudah mengetahui
mengetahui AC itu sudah tidak ada masalah, Beres, ya kan, sudah beres. Akan tetapi nih buat teman-teman yang mungkin pekerja harian atau buruh harian, ini suatu permasalahan tersendiri. Ini mohon untuk dari pihak Pemkab dan Pemda ini dijadikan suatu catatan ya, untuk mengantisipasi itu seperti apa. Oke, kita di sini setiap hari terjamin, ya kan, terjamin semuanya kan Pak. Tidak bakal kita akan kelaparan atau apa ini, tidak bakal. Tapi cuman yang di rumah, ya kan. Misal kita kepala keluarga, saya kepala keluarga nih, ya. Saya kerjaan saya nih harian lepas misal kan, saya masuk dapat gaji, kalau tidak masuk nggak dapat, jadi kan. Nah, semisal di sini kita bertahan 10 hari, ya kan, 10 hari, terus yang di rumah mau makan apa? Semisal kalau saya itu kerjanya harian lepas, nah itu suatu catatan. Begini, yang saya tahu ini yang saya tahu, kalau kita masuk di isolasi biasanya satu kerukunan tetangga, yang kedua ada sumbangan dari daerah desa gitu, atau kecamatan. Oke, gitu. Betul, itu biasanya Pak. Itu terjadi mungkin ada, itu mungkin di bulan-bulan lalu. Tapi yang saya alami sekarang itu tidak ada. Ya? Itu tidak ada. Ya tidak apa kalau semisal dari Pemkab mau ganti gaji saya per harinya. Kurang lebih 500-an lah ya perharinya ya. Tapi saya udah merasa istilahnya di sini pelannya sudah oke, baguslah menurut saya. Ya mungkin itulah suatu catatan dari Pemkab, Pemda, ya kan, pemerintah daerah setempat, lingkungan atau apa. Janganlah kita yang divonis semisal hasil swabnya itu COVID-19 terus akhirnya ada suatu stigma yang jelek negatif ya. Kita di sini sehat loh semuanya, ya kan? Semua sehat. Semua sehat loh di sini. Itu kebanyakan malah ini emang ada beberapa ASN yang kena, ya kan? Terus kemudian karyawan swasta yang bepergian seperti itu, ya kan? Jadi nggak ada istilahnya itu indikasi ke yang aneh-aneh ya Pak ya. Nggak ada di sini. Jadi dimohon buat teman-teman yang di luar, masyarakat yang di luar itu harusnya lebih wawasannya lebih luas lagi lah. Positive thinking, jangan negative thinking. Jangan takut. Jangan takut. Corona ada mungkin, ya kan? COVID-19 itu pemerintah sudah menyatakan itu istilahnya adalah darurat juga lah ya, mengenai kesehatan, ya kan, suatu virus, ya kan. Ya, tapi kita ya santai wae, kita jalanin aktivitas itu seperti biasa gitu loh. Peningkatan imun kita tingkatkan setiap hari, kita lari pagi panas-panasan, ya kan. Nah itu memang harus kita lakukan. Kalau kita udah terkena seperti ini ya sudah nggak masalah, kita juga enjoy kok di sini. Nah, stigma di masyarakat ini saya mohon kepada semuanya saja yang nonton konten ini ya, mudah-mudahan nanti stigmanya atau berpikirannya itu positif thinking ya. Jadi setelah kita masuk di sini toh nanti kita juga sudah dinyatakan sehat, ya negatif, sehat gitu loh. Jadi nggak usah berpikiran yang aneh-aneh gitu loh. Pesannya satu, jangan dikucilkan. Betul. Nah ini yang di masalah Pak, kalau di lingkungan yang pinggiran kota mungkin agak ini Pak ya, sudah kawasannya sudah luas. Iya, cuma kalau yang di desa pegunungan itu mungkin Pak masih takut. Nggak usah takut bro. Kalau apa? Nih kita di sini sehat. Kita lihat di sini semuanya. Oke Pak, ini terakhir kita terakhir coba ini Bapak punya pesan nggak kepada teman-teman semua yang melihat konten ini Pak? Untuk masyarakat yang lihat konten saya dengan Mas Eko, mohon untuk penderita COVID-19 jangan divonis kalau penyakit ini berbahaya, jangan divonis berbahaya. Padahal di sini semua kita sehat, kecuali satu, ada penyakit bawaan penyerta. Hati-hati. Oke. Thank you, terima kasih. Kita jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang.